Gara-gara COVID, gara-gara virus corona, keluarga dipersatukan. Selamat malam saudara semua. Kembali lagi di Beta di channel yang berisi penjelasan praktis dan mudah dimengerti tentang gereja Katolik. Nah, di video kali ini Beta akan membahas tentang keberadaan umat Katolik gara-gara COVID-19. Seperti yang tertera di judul, umat Katolik kembali gara-gara COVID. Apa maksudnya? Ikuti video ini sampai habis. Sebelum katong lanjut, jangan lupa seperti biasa, kalau suka video ini, like. Yang mau komentar silakan komentar di bawah. Kalau seandainya video ini bermanfaat, bagikan sebanyak mungkin di kalian, kamorang, ngoni punya media sosial, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Paling penting supaya kamu dapat video-video baru dari Beta, tekan itu warna merah, subscribe, nyalakan dia lonceng supaya ketika Beta upload video, kamu orang pertama yang tahu dan bisa nonton. Sekarang Beta hitung sampai 5, subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Danke. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sebelum Beta bahas judul atau isi dari judul yang ada, umat Katolik kembali gara-gara COVID. Beta ajak ketong semua, ketong diam sejenak, ketong berdoa supaya wabah virus corona yang sekarang ini menghantui dan membuat katong semua takut cepat berlalu. Katong diam 3 detik saja, 5 detik. Katong bicara dalam hati, semoga cepat berlalu. Oke, katong lanjut. Nah, COVID-19 setelah dia hadir sampai ke Indonesia, katong punya cara hidup berubah. Kenapa berubah? Karena hampir semua katong punya aktivitas dibatasi. Sekarang sekolah-sekolah sudah libur. Bukan libur, tapi kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke rumah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan religius lainnya. Karena COVID, orang dilarang untuk berada dalam kerumunan, berkumpul rame-rame. Orang semua dilarang, dibatasi. Nah, begitu juga tempat-tempat yang biasa menjadi tempat keramaian, tempat di mana orang berkumpul. Salah satunya adalah gereja. Kini gereja telah ditutup. Tidak lagi bisa merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Kemudian menanggapi COVID ini, para pemimpin gereja, bapak-bapak uskup menghimbau supaya umat Katolik kembali ke rumah masing-masing dan berdoa, beribadah bersama dengan keluarganya masing-masing. Nah, teman-teman, ini satu hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena begini, seperti yang di judul, umat Katolik kembali gara-gara COVID.
Pertanyaannya, kembali kemana? Kalau bisa dikatakan kembali ke habitatnya, kembali ke tempat di mana dia pertama kali mendapat pembinaan, mendapat bimbingan tentang imannya, yakni keluarga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika gereja-gereja ditutup, ketika orang tidak lagi berkumpul, apakah gereja akan berakhir? Tentu saja tidak. Karena apa? Yang pertama, ketong harus mengerti bahwa arti dari gereja bukan sekedar bangunan fisik, bukan sekedar bangunan yang bisa hancur, bangunan yang bisa ditutup. Kalau seandainya artinya hanya sebatas gereja, sebatas bangunan, kira-kira kalau bangunan itu hancur atau bangunan tutup, orang tidak lagi beriman kepada Kristus? Kan tidak. Makna gereja yang sesungguhnya adalah seperti yang katong tahu, makna gereja adalah persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah. Jadi kalau gedung gereja itu dia hancur, dia tutup, belum tentu persekutuan umat Allah itu hancur. Kenapa? Karena persekutuan umat Allah yang dapat katong katakan yang paling kecil adalah keluarga. Ini bukan berarti setelah corona katong sempigi gereja lain. Nehi. Katong harus ke gereja karena di sana terjadi perkumpulan, persekutuan umat Allah untuk merayakan Ekaristi. Untuk merayakan Ekaristi. Ingat, Ekaristi adalah puncak dari seluruh perayaan liturgi. Jadi video ini, video yang beta sampaikan ini bukan berarti mengharuskan untuk tidak lagi ke gereja. Nah, itu nanti bahas berikutnya. Tetapi di video kali ini beta hanya mau mengungkapkan bahwa gara-gara COVID, gara-gara virus corona, keluarga dipersatukan. Jadi kalau katong lihat, mungkin ada sekian keluarga, ada banyak keluarga yang tidak seperti ini, tapi ada banyak keluarga yang cara hidupnya, yang aktivitasnya tiap hari, khususnya dalam kegiatan doa, kegiatan peribadatan, susah sekali untuk kumpul dalam keluarga. Lebih senang tuh berdoa pribadi. Oke, berdoa pribadi juga penting, tetapi berdoa dalam keluarga juga bagi beta sangat penting. Banyak orang, banyak keluarga, mama sibuk sendiri, anak sibuk sendiri, bapak sibuk sendiri. Nanti kumpul dalam keluarga untuk berdoa tuh, kalau katong hitung-hitung, Natal, Paskah, dan tambah satu, pergantian tahun. Malam pergantian tahun tuh banyak keluarga yang kumpul kemudian berdoa, bersyukur kita masuk tahun baru. Tapi lain daripada itu, tak pernah. Oke, mungkin ada keluarga yang sering berkumpul keluarga, tapi banyak yang tak pernah kumpul dengan keluarga. Pi kerja pagi, pulang sore so capek, mandi, makan, kerja sedikit, tidur. Anak-anak pergi sekolah, pulang, bermain sampai sore, makan, mandi, belajar, tidur. So lupa kumpul dalam keluarga, so lupa berdoa dalam keluarga. Tapi sekarang karena COVID, orang semua, keluarga semua dipersatukan. Hari Minggu
toh kalau sempi gereja, tak ada TV, mau buat apa? Berdoa bersama, bersyukur ada keuskupan, termasuk keuskupan Amboina yang mengeluarkan tata perayaan sabda untuk keluarga selama pekan suci. Oh, bersyukur. Nah, jadi intinya mau dikatakan apa? Yang intinya mau dikatakan adalah keluarga yang dulu mungkin terpisah, bukan terpisah dalam arti tinggal satu rumah, tapi yang mungkin dulu jarang berdoa dan berkumpul bersama keluarga, kini gara-gara corona kembali dipersatukan. Menarik. Kadang orang tidak sadar ini, tapi nyatanya terungkap. Coba bayangkan saja, kalau seandainya sekarang dilarang untuk keluar rumah, tinggal dalam rumah, kemudian tidak pernah melakukan doa bersama. Beta sing tahu orang lain, tapi beta bayangkan kira-kira apa yang beta rasakan. Beta lihat begini mama ada berdoa, beta pergi di kamar begini bapak ada berdoa, beta pergi di kakak pu kamar kakak berdoa. Hari Minggu juga begitu, tak pernah berdoa bersama. Masing-masing sibuk di pu HP masing-masing. Pasti rasa lain-lain. Justru karena COVID, katong diminta untuk dipaksa, diharuskan untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Kembali ke habitat. Kenapa kembali ke habitat? Karena kalau dulu katong belajar tuh biasa bilang keluarga adalah tempat pertama kali kita menerima pendidikan, kita menerima pembelajaran. Mama kasih ajar makan begini, makan begini, suap nasi, kasih masuk nasi di dalam mulut begini. Tapi dalam keluarga juga kita pertama kali mendapatkan pendidikan iman. Waktu masih bayi-bayi mau pegang tangan, oh buat tanda saling dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertama kali kita semua mendapatkan pendidikan iman adalah keluarga. Nanti sebesar-besar sedikit mulai tahu diri, mulai pergi ke tinggal keluarga, tak pernah berdoa dengan keluarga. Makanya kini karena COVID, kita semua kembali kepada keluarga, kembali ke habitat. Jadi umat Katolik kembali ke habitatnya, kembali pulang, berkumpul bersama dengan keluarga. Sekali lagi beta mau bilang, bukan berarti beta bilang begini kemudian setelah COVID tak ada yang pergi gereja lagi. Wah, itu salah. Tak ada yang pergi gereja lagi. Harus pergi ke gereja karena tadi di sana ada persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah yang besar, persekutuan umat Allah yang kecil itu apa? Keluarga. Jadi begitu. Jadi katong berdoa saja, semoga wabah yang bikin katong setengah mati, menghantui katong ini, menakuti katong, cepat berlalu, cepat berakhir. Semua karena wabah ini tidak lagi makan korban. Katong berdoa semoga orang-orang yang sudah mati karena sudah meninggal karena wabah virus corona ini dong bisa berbahagia di surga. Jadi mungkin itu yang beta bisa sampaikan. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat berdoa bersama dengan keluarga, selamat melakukan ibadah-ibadah bersama dengan keluarga. Ingat, keluarga adalah segalanya. Kalau seandainya suka dengan video ini, pasti like, bagikan di kamu teman-teman semua, bagikan di kamu media sosial. Yang paling penting supaya dapat video baru atau video-video berikut yang beta upload tentang penjelasan praktis gereja Katolik
iman gereja Katolik, ajaran gereja Katolik, tradisi gereja Katolik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai ketemu.